Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya memberikan tutorial cara download kartu vaksin, sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuat kartunya ya. Oke, kita buka Corel. Di sini saya memakai milimeter ya. Kemudian ukurannya adalah 200 kali 300 mm atau kalau dalam sentimeternya itu 20 kali 30 ukuran kartu vaksin. Bukan kartu vaksin ya. Ukuran kertasnya. Kemudian kita buat objek kotak. Ini untuk ukuran kartu vaksin ya. Sekarang saya memakai ukuran 88 kali 55. Jadi agak besar sedikit ya. Biar nanti kalau motong itu nggak ada putih-putihnya. Kemudian kita copy ke samping dengan jarak 95 ya, mili. Dikasih jarak ya. Jadi 95. Kemudian ke bawah ini kita kasih 56, 1 mili aja jaraknya. Apply to duplicate ya. Ini jadi ada jarak ya, samping dan juga ke bawah. Oke, kita duplikat semuanya menjadi 5 bagian begini ya. Kemudian kita group, lalu tekan P pada keyboard untuk center ya. P ya, bukan Ctrl P tapi P aja. Kita ungroup. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis panduan ya. Garis panduan nanti untuk melipat ya. Ini saya pribadi demikian. Kita buat panduan terlebih dahulu. Buat garis panduan ya. Jadi yang kuning ini garis panduan. Kemudian kita besarkan menjadi 190 kali 285. Jadi agak besar sedikit ya. Kita hilangkan warnanya, kemudian garisnya. Nah, ini garis panduan bisa kita besarkan atau kita kecilkan ya. Nggak apa-apa. Ini hanya buat panduan saja nanti. Lalu kita taruh di bawah ya. Biar nggak repot nanti ya, biar nggak kena klik gitu loh. Nah gini, kalau kita ngeklik tengah langsung kena kartunya, bukan kena garis panduannya. Oke, sudah jadi ya. Kemudian kita apply to duplicate lagi ke samping ya, untuk membuat banyak tentunya. Kita buat tag baru, kita Ctrl A, kemudian apply to duplicate, kemudian apply to duplicate ke kiri. Demikian. Nah gini ya, kalau kita mau buat banyak. Oke, kita buka dulu WA dari temen yang mau order kartu ID card ya. ID card atau kartu vaksin di sini. Ini ada link ya. Ada yang mendapatkan link setelah vaksin ya, tinggal kita kirimkan aja, kemudian tinggal kita buka. Jadi nggak perlu download ya. Hanya kirimkan link aja, kemudian kita klik link tersebut. Lalu klik kanan copy image ya, biasanya hanya demikian ya, kita copy aja kemudian kita paste ya, nggak perlu disimpan biar nggak penuh-penuh memori ya. Dibuka linknya lagi, klik kanan, kemudian copy dan paste di Corel. Nah ini lalu kita ganti ukuran sesuai objek, yaitu 88 kali 55 mm. Oke, lalu kita taruh di objek yang telah kita sediakan ya, di bagian kiri yang biru, di bagian kanan yang oranye. Nah kemudian ini ada yang mengirimkan gambar gini, seperti pada biasanya bisa kita unduh, tapi tetap kalau saya nggak mau mengunduh, saya hanya mengcopy aja ya, biar memorinya nggak terlalu banyak gitu. Kita copy gini aja, kemudian kita paste ke Corel ya. Kemudian selanjutnya kita ganti ukuran menjadi 88 kali 55 mm dan yang lain tinggal Ctrl R ya. Ctrl R itu untuk mengulangi pekerjaan yang barusan kita kerjakan. Jadi barusan kita mengecilkan menjadi 88 kali 55, maka ketika kita Ctrl R maka semuanya menjadi 88,55. Oke, ini ada yang mengirimkan gini ya, kita biarkan saja ya. Kadang memang ada yang mengirimkan gambar demikian buat depan atau buat belakang ya, kita ikuti aja. Nah kalau mengirimkan JPEG gini harus di download.
nggak bisa di copy ya. Kalau gini harus di download. Oke, ini sudah selesai ditata ya. Bagian kiri ini depan, bagian kanan ini belakang. Kemudian tips saya, karena ada yang komplain ya, hasilnya itu pudar gitu loh. Maksudnya bukan pudar, kurang kontras gitu ya, kurang cerah. Maka kita blok semuanya, pastikan sudah di blok semua. Nah demikian. Lalu kita pilih ini, dan bagian ini ya kita kasih angka min 30, yang bawahnya juga 30. Ini saya ya, kalau teman-teman silahkan diaplikasikan sendirilah. Nah biar warnanya lebih cerah gini ya, padahal memang filenya memang agak mentah gitu ya, tapi kata konsumen kurang cerah gitu. Jadi ya saya inisiatif dipercerahkan demikian. Alah, dipercerahkan ya. Oke, kemudian kita print. Kalau menggunakan printer inkjet ya tinggal kita setting aja gini ukurannya, kita tambahkan, kita buat sendiri ukuran, kita terus ID card, kemudian 200 kali 300. Catatan kalau kita menggunakan printer inkjet, tintanya menggunakan tinta art paper ya, bukan tinta biasa. Kalau tinta biasa nanti lama-lama akan pudar ya, lama-lama nggak kelihatan. Dan jangan lupa sebelum di print kita mirror terlebih dahulu ya, posisinya terbalik demikian. Oke, ini bagi yang menggunakan printer inkjet. Nah berhubung di sini saya menggunakan printer laser A3 Plus ya, di sini saya mempunyai cara tersendiri. Ini bisa di skip kalau buat teman-teman ya. Pertama saya ganti ukuran untuk bagian panjangnya, ini 330, jadi folio gitu ya. Untuk lebarnya tetap 200, kemudian saya turunkan sedikit. Nah gini, kita turunkan sedikit. Kemudian selanjutnya kita print. Ini saya menggunakan DocuCenter ya, 5575. Kemudian di sini sudah saya setting, ini ada ID card, langsung otomatis. Ininya juga high quality. Oke. Print preview, dan jangan lupa kita mirror. Kemudian kita print ya. Ini dia kertas yang saya gunakan, merek Blueprint ya, isi 5 set bolak-balik. Kita buka terlebih dahulu. Saya lebih suka menggunakan yang 5 set ini ya, karena kalau menggunakan yang banyak 100 itu kadang hasilnya kurang cerah ya, kurang tajam. Jadi saya lebih suka menggunakan yang ini. Ini berisi 2 kertas, ada yang tipis demikian, kemudian ada yang tebal. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan panjangnya, berhubung panjang kertas ID card ini adalah 30, sedangkan desain saya itu adalah panjangnya 330, maka di sini saya menambahkan stiker demikian. Jadi kita tambahkan stiker biar panjangnya menjadi 33. Ini stiker sudah saya potong ukuran 20 kali 3,5 ya, 20 kali 3,5. Lalu kita potong hanya bagian kulitnya saja ya. Kita potong hanya bagian kulitnya saja. Ini motongnya harus dengan perasaan ya, biar nggak kepotong semuanya ya. Nah gini, jadi kulitnya bisa kita ambil, sedangkan yang putihnya tetap melengket. Kemudian kita cari bagian mana yang kasar dan bagian yang halus. Bagian yang halus itu bagian yang kita print. Mana yang kasar, mana yang halus. Jadi yang halus kita tempelkan ke sini. Ini hanya untuk menandai mana yang kasar, mana yang halus. Yang di print adalah bagian yang halus yang ini ya.
Atau kalau memang nanti ragu-ragu, kita bisa mencarinya di sini. Ya, kita curi sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak bisa. Kemudian kalau yang ini, nah ini bisa. Berarti ini bagian yang kasar. Kemudian yang ini bagian yang halus. Dan yang halus itu yang kita print. Oke, kita potong dulu semuanya ya. Kemudian saatnya kita print. Nah, cara ini bisa kita skip ya. Ini hanya cara pribadi saya. Kenapa saya tambahkan 33? Karena printer laser ini kalau panjangnya kurang dari 33, 32 gitu, maka tidak bisa ngeprint panjang demikian. Hanya bisa ngeprint posisi landscape atau miring. Dan printer saya kalau posisi miring itu bagian kiri itu ada yang rusak gitu ya. Jadi hasilnya jelek. Maka daripada saya beli, mending saya akali demikian biar nggak kena bagian yang rusak. Nah, ini ya. Ya iman-iman beli ya kalau masih bisa dipergunakan demikian. Makanya di sini saya inisiatif saya tambahkan panjangnya menjadi 33 agar printer bisa membaca posisi berdiri atau posisi portrait ya. Oke, selesai. Kemudian kita kelupas stikernya. Lalu garis panduan ini kita lihat kanan kiri, kita lipat, kita samakan garis panduannya. Dan ini kenapa kita harus membuat garis panduannya? Kita menyamakan di garis panduan atau di hasil print. Jangan menyamakan pada kertasnya. Karena kadang printer itu, tarikan printer itu tidak center. Jadi kadang miring ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya. Garis panduannya ini lurus, sedangkan kertasnya tidak lurus. Nah, ini coba bayangkan kalau kita meluruskan dari kertasnya, maka hasilnya bolak-baliknya tidak akan lurus. Oke, selanjutnya kita persiapkan kertas yang satunya, yang tebal ini ya. Ini saya potong jadi 2. Demikian ini. Kemudian kita kelupas lapisan plastiknya bagian atas dan juga bagian bawah. Kemudian kita taruh di tengah-tengah, lalu kita laminasi menggunakan laminasi panas ya. Nah, ini usahakan tidak ada yang menggelembung ya. Kita pijit-pijit gini, kalau ada yang menggelembung itu tandanya masih belum rapat. Jadi kita pastikan sudah rapat semuanya. Kemudian kita kelupas terlebih dahulu sebelum dipotong, sebelum diplong. Dan tips dari saya biar tidak bleber demikian ya, ini kan bleber ya, masih terputus-putus. Ada baiknya kalau kita mengelupas ini dalam keadaan dingin. Jadi kalau masih hangat itu masih susah. Jadi masih putus-putus gini ya. Tapi kalau sudah dingin itu biasanya langsung terkelupas. Sekali tarik langsung habis ya. Kemudian yang terakhir kita plong dengan mesin khusus plong ID card, di mana diameter dari mesin plong ini ukurannya adalah 8,6 kali 5,4. Makanya untuk desainnya kita besarkan sedikit 88 kali 55 biar nanti ketika ada miring-miring sedikit tidak ada putih-putihnya bagian samping, kanan kiri ataupun atas bawah. Oke, mungkin ini dulu tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.